Hai Gorgeous, bertemu lagi dengan saya Dr. Fidelia di D'Elegance Clinic. Nah, jangan di skip dulu ya videonya karena akan ada informasi penting untuk Gorgeous semua tentang tanda-tanda kalau skincare para Gorgeous tidak cocok dengan kulit kalian. Nah, sebenarnya apakah kalian pernah mengalami hal ini? Sudah beli mahal-mahal, tapi ternyata skincare produk kalian tidak cocok dengan kulit kalian. Nah, sebenarnya untuk skincare itu tidak perlu mahal-mahal, karena mau semahal apapun belum tentu cocok dengan kulit kita masing-masing. Dan setiap produk itu memiliki karakteristik masing-masing, dan hasil di tiap orang bisa berbeda. Nah, bagaimana cara kita tahu kalau produk skincare kita ternyata tidak cocok dengan kondisi kulit kita? Ada beberapa tipe atau kondisi yang bisa kalian lihat. Nah, yang pertama, Gorgeous mungkin melihat di kulit Gorgeous itu ada kemerahan, kemudian ada terasa panas, ataupun terasa cekit-cekit. Itu bisa ada beberapa sebab. Yang pertama adalah kulit Gorgeous terasa panas atau cekit-cekit, atau juga bisa terlihat adanya kemerahan. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya iritasi atau alergi, misalnya karena salah satu bahan yang ada di tabel ingredients atau ingredients list di produk tersebut. Nah, misalnya skincare fragrance atau parfum itu bisa memicu reaksi iritasi atau alergi ini. Nah, solusinya bagaimana? Gorgeous bisa untuk menghindari produk-produk yang memang ada bahan fragrance-nya atau memilih produk yang fragrance free tulisannya, seperti itu. Ataupun Gorgeous bisa juga memilih skincare products yang ingredients list-nya atau tabel bahan-bahannya itu hanya sedikit. Jadi misalnya hanya terdiri dari 10 bahan atau 10 ingredients. Dengan begitu, Gorgeous bisa mengurangi resiko iritasi. Nah, yang kedua adalah karena konsentrasi atau kadar dari bahan aktif yang ada di skincare Gorgeous itu ternyata terlalu tinggi untuk kondisi kulit Gorgeous semua. Misalnya AHA atau BHA ataupun retinol ataupun retinoid yang terlalu tinggi konsentrasinya seperti itu. Nah, biasanya karena konsentrasi atau kadar yang terlalu tinggi ini membuat ada reaksi-reaksi radang ataupun jerawat-jerawat kecil yang muncul. Solusinya sebenarnya adalah agar Gorgeous bisa meminimalisir intensitas pemakaiannya. Jadi Gorgeous bisa coba dulu nih dari seminggu sekali untuk satu produk tersebut. Lalu Gorgeous bisa lihat misalnya selama sebulan apakah memang reaksi kulit Gorgeous tetap sama atau mungkin lebih bisa toleransi terhadap produk itu. Kalau memang tetap sama, Gorgeous bisa mencoba untuk menyimpan produk tersebut, lalu Gorgeous beli yang kadarnya atau konsentrasinya lebih rendah. Jadi dipakai dulu yang konsentrasi lebih rendah, dan setelah misalnya 6 bulan kemudian baru Gorgeous kembali ke produk yang awal tadi yang konsentrasinya mungkin lebih tinggi, seperti itu. Dan juga yang ketiga bisa juga karena kondisi dari skin barrier Gorgeous kalian itu sedang tidak baik. Jadi biasanya itu karena overeksfoliasi. Nah, overeksfoliasi ini mungkin karena Gorgeous menggunakan produk AHA atau BHA yang berlebihan. Jadi misalnya seminggu langsung 5 kali untuk pemakaiannya, seperti itu. Dan bisa kita atasi dengan solusi di mana Gorgeous mencoba awal-awal itu seminggu sekali dulu, jadi jangan terlalu sering. Ataupun bisa juga produk itu kita stop dulu sementara dan Gorgeous fokus untuk menggunakan pelembab ataupun serum yang dia lebih fungsinya membangun skin barrier kita yang lebih sehat gitu, misalnya dengan pelembab ataupun serum yang mengandung ceramide. Nah, yang kedua, mungkin saja Gorgeous akan merasa kulitnya menjadi lebih kering atau menjadi lebih berminyak karena pemakaian produk skincare. Nah, hal ini sebenarnya bisa sangat sering terjadi, apalagi kalau kita tidak tahu menahu produk ini karakteristiknya seperti apa. Jadi solusinya sebenarnya Gorgeous harus tahu dulu
Dan kenali juga Gorgeous tipe kulitnya apakah yang oily atau berminyak, kombinasi, ataupun yang kering dan atau sangat kering. Jadi bisa Gorgeous evaluasi dulu tipe kulit Gorgeous tuh yang mana. Setelah itu, setelah Gorgeous tahu, baru nanti Gorgeous riset kecil-kecilan untuk melihat informasi yang diberikan dari brand produk tersebut yang menerangkan kalau apakah produknya finishnya itu apakah dia matte atau dia radiant atau lebih ke arah glowing atau dewy. Jadi Gorgeous bisa kira-kira kalau misalnya Gorgeous kulitnya berminyak, berarti kan harus mencari produk yang finishnya kurang lebih matte ataupun yang semi matte, seperti itu. Atau bisa juga Gorgeous mencari review-review di YouTube ataupun di Instagram, sehingga Gorgeous lebih mengenal dengan karakteristik produk sebelum membelinya. Nah, yang ketiga, mungkin Gorgeous akan melihat adanya beruntusan ataupun jerawat di beberapa tempat di wajah Gorgeous. Nah, hal ini sebenarnya bisa jadi karena produknya atau bisa jadi juga bukan karena itu. Kenapa? Karena tidak semua skincare yang membuat kita beruntusan ataupun jerawatan itu berarti pasti tidak cocok. Nah, ada beberapa produk skincare yang misalnya nih mengandung AHA, BHA, retinoid atau retinol dan juga vitamin C itu sangat mungkin untuk membuat kita beruntusan sementara ataupun ada beberapa jerawat yang tumbuh. Tapi hal ini biasanya hanya bersifat sementara. Jadi kalau misalnya Gorgeous menggunakan produk-produk AHA ataupun BHA, retinoids atau retinol dan juga vitamin C, ini mereka punya prosesnya masing-masing sampai akhirnya bisa bikin kita misalnya agak beruntusan sedikit atau jerawat. Kalau misalnya AHA BHA itu bisa menyebabkan jerawat atau beruntusan karena memang sifatnya eksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati. Nah, kalau misalnya retinoids atau retinol di awal-awal mungkin membuat kita beruntusan sedikit karena memang prosesnya itu ada percepatan cell turnover gitu. Dan juga vitamin C atau vitamin C ini biasanya memang di awal-awal kalau kita belum toleransi dengan baik itu bisa juga muncul jerawat atau beruntusan. Nah, solusinya Gorgeous bisa menggunakan bahan aktif tersebut dari mulai yang konsentrasi atau kadarnya paling rendah dan dimulai juga dengan intensitas pemakaian yang lebih sedikit. Misalnya kalau Gorgeous ingin mencoba retinol, nah bisa Gorgeous coba dari konsentrasi misalnya 0,3% ataupun 0,5% misalnya dengan intensitas misalnya seminggu sekali dulu selama sebulan. Nanti Gorgeous lihat setelah sebulan itu apakah ada perubahan atau tidak. Nah, bagaimana kalau produk Gorgeous sama sekali tidak ada AHA, BHA, vitamin C ataupun retinoid dan retinol, tapi ternyata tetap membuat jerawatan atau beruntusan. Nah, solusi yang bisa kita jalankan adalah Gorgeous bisa berhenti sejenak dari produk itu. Nanti kita lihat nih, selama Gorgeous tidak memakai produk itu, apakah tetap jerawatan atau beruntusan. Kalau ternyata jerawatan atau beruntusannya hilang, berarti ada kemungkinan Gorgeous memang tidak cocok sama produk tersebut. Nah, yang keempat adalah kondisi di mana Gorgeous sudah memakai skincare selama misalnya beberapa bulan, entah itu 6 bulan ataupun 3 bulan, tapi ternyata kok tidak ada hasil atau tidak ada perbaikan pada kulit Gorgeous. Hal ini sebenarnya banyak sebabnya gitu. Jadi yang pertama mungkin konsentrasi atau kadar dari bahan aktif yang ada di skincare tersebut itu kurang. Jadi Gorgeous memerlukan konsentrasinya yang lebih tinggi. Atau mungkin Gorgeous memerlukan konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan treatment yang lebih efektif di klinik kecantikan atau klinik estetik. Misalnya Gorgeous memerlukan peeling atau misalnya IPL ataupun misalnya laser. Jadi untuk yang poin keempat ini memang agak sulit ya. Jadi ada baiknya mungkin Gorgeous bisa berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui kira-kira Gorgeous termasuk yang butuh yang mana nih. Apakah dalam hal skincare-nya atau juga harus dikombinasikan dengan treatment di klinik. Seperti itu.
Nah, gorgeous, itu tadi sekilas tentang tanda-tanda kalau skincare kita ternyata tidak cocok dengan kondisi kulit kita. Nah, akan ada topik-topik menarik lainnya di next kesempatan, dan kita bisa belajar bersama dengan saya, Dr. Fidelia.